Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sitam Channel. Nah, untuk di video kali ini kita akan sharing mengenai Honda Beat FI ya, Honda Beat USP ya. Nah, ini tahun 2015 ya Beatnya. Nah, jadi ini untuk keluhan konsumennya itu si motornya mati mendadak ya. Nah, malahan di kunci kontak tidak ada ya, tidak ngontak atau tidak nyala ya. Nah, malahan ini si motornya itu sama konsumennya di step ya, gitu. Nah, ini setelah dicek dan dianalisa, ternyata si bagian kunci kontaknya tadi pada putus. Ini pada putus. Nah, kemudian yang paling utama itu bagian sikringnya ya. Nah, jadi ini bagian sikringnya itu 15 ampere ya. Ini bagian keecu. Nah, kemudian ini bagian yang main itu 25 ampere ya. Nah, jadi ini yang salahnya, ini bagian ecu ya. Nah, ini seharusnya si sikringnya itu 5 ampere ya. Nah, jadi ini terlalu besar ya. Nah, jadi menyebabkan si bagian ECM nya itu jebol ya. Nah, ini ECM nya jebol. Nah, ini penyebabnya itu bisa jadi dari sikring terlalu besar. Nah, kemudian bisa jadi si bagian sensor CKP nya kena ya. Jadi sensor CKP kena, terus korslet, terus mengenai ke ke bagian sikring. Nah, terus si sama konsumen atau sama bengkel yang dulu ini sikringnya dibesarin ya, atau diganti sama yang 15 ampere ya. Nah, jadi sikringnya itu kurang tepatnya. Seharusnya itu si bagian sikringnya itu 5 ampere ya. Nah, jadi itu terlalu besar, jadi menyebabkan si ECM nya itu jebol ya. Nah, ini si ECM nya bakal diganti sama yang baru ya. Nah, ini kodenya itu 30400K25600C1 ya. Nah, jadi ini untuk motor Beatnya bukan tipe ISS ya, atau bukan tipe idling stop. Nah, terus ini kalau misalkan biar tidak tertipu, ini gampang ya. Jadi gampang membedakan mana yang asli, mana yang CKD ya. Nah, jadi dilihat dari label ininya. Nah, di sini dari hologram. Nah, jadi ini di hologramnya itu ada Honda, terus HGP, terus AHM ya. Nah, kemudian ini di bagian warnanya juga itu sangat tajam ya, merahnya. Nah, ini bakal kami ganti ya. Oke, nah sekarang kita coba lanjut ganti ya. Nah, untuk yang pertama ini kita akan ganti si bagian sikringnya pakai yang 5 ampere ya, yang sikring menuju ke ECM ya. Nah, kita coba ganti sikringnya. Nah, jadi ini si bagian sikring yang ECM itu yang seharusnya 5 ampere itu pakai yang 15 volt ya. Nah, ini kita coba pasangkan yang 5 ampere. Nah, kemudian setelah itu kita pasangkan ECM yang baru ya.
sudah terpasang. Nah kemudian kita coba kunci kontak kita on kan. Coba starter. Di tembulang mah. Sama di lagi. Oke, nah ini setelah sikringnya dipasang pakai yang baru, kemudian ini ECM-nya juga sudah dipasang pakai yang baru. Nah, kita coba kontakan, kunci kontak. Kalian cabut dulu lah. Nah, ini sudah nyala. Nah, terus ini bagian apa kerusakan pada sensornya juga ini normal, jadi tidak ada kedipan ke lampu mil. Nah, tadi sudah dicek. Nah kemudian kita coba hidupkan ya. Nah ini sudah hidup ya, sudah normal. Nah jadi ini penyebab matinya motor ini bisa jadi tadinya dari sikring ya. Nah jadi si bagian sikring ke ECM nya itu terlalu besar ya. Nah ini jadi pada waktu koslet jadi si sikring itu terlalu besar ya, jadi tidak bakalan putus ya. Nah, terus itu terlalu besar, jadi kalau misalkan sikringnya besar terus koslet itu pasti langsung ke ECM ya, ECM jebol. Nah kalau misalkan sikringnya standar atau ini ukuran 5 ampere, jadi otomatis kalau misalkan koslet si bagian sikringnya itu putus ya, jadi putus. Nah kemudian ECM pasti aman ya. Nah oke, mungkin sekian untuk sharing tentang motor yang mati total ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.